Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Rina? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita pada semester ini akan ada satu hal dulu yang akan kita lakukan, yaitu di mana kalian nanti akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu akan kita buat secara bersama-sama. Ya, nah jadi keyakinan kelas itu sama sebenarnya seperti peraturan kelas. Pasti udah paham ya kalau yang namanya peraturan kelas. Nah cuma kalau yang namanya keyakinan kelas di sini ya, ini kita kerjakannya nanti bersama-sama dan kita sepakati. Kalau peraturan dulu kan ibarat kata tuh selalu datang dari ibu. Kalau keyakinan kelas di sini kalian yang akan membuat dan akan disepakati bersama. Jadi setelah nantinya peraturan itu atau keyakinan tadi terbentuk, maka konsekuensinya pun akan ditanggung bersama. Paham ya? Nah sekarang kita lanjutkan keyakinan kelas. Jadi apa gunanya? Gunanya di sini nantinya ya supaya kalian itu dapat mempelajari atau adanya suatu proses pembelajaran kedepannya akan jauh lebih aman, jauh lebih fleksibel, udah gitu juga tidak membebankan nantinya ke kalian karena peraturan itu atau keyakinan kelas itu dibuatnya berdasarkan kesepakatan kita. Jadi apa yang mau kalian lakukan itu sudah tertuang nantinya di dalam keyakinan kelas. Nah selanjutnya dalam keyakinan kelas ini gunanya kalian itu menyuarakan apa yang ada di pikiran kalian. Jadi tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi di sini semua bisa menginspirasi, semua bisa bebas mengeluarkan pendapatnya, gitu ya. Jadi dalam keyakinan kelas semua siswa ataupun siswi posisinya sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada. Karena posisinya sama dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum dilanjutkan, kita tahu dulu pada kalian sebagai seorang siswa atau siswi ya nih yang dilihat atau dikenal kalian itu sebagai sosok yang bagaimana? Terus apa lagi? Kenapa? Pintar, oke Jepri, Rama, Lydia. Ini mau seperti apa ini? Rajin, rendah hati, balik ya. Nah, tadi sudah ya dari teman-teman kalian sudah menyampaikan sosoknya tadi kalian pengennya dikenal sebagai anak yang pintar, anak yang baik, anak yang ramah. Dan mungkin kalian ada yang mau dikenalnya dikarenakan kebandelannya, gitu ya, atau playboyannya. Di sini ada yang playboy. Ada Adi sama Arfan ya. Adi sama Arfan ini banyak yang fansnya ya. Oke, kalau Lydia. Oh, Lydia banyak juga. Kita cantik ya. Oke baik. Nah sekarang Ibu akan kasih waktu kalian kurang lebih sekitar 3 menit, yaitu untuk menulis di stick note. Nanti Ibu akan bagikan ya stick note-nya. Silahkan nanti kalian jawab apa yang pengen dikenal dari sosok kalian. Silahkan kalian tulis di sini. Kalian mau dikenal seperti apa? Sosok pribadi yang seperti bagaimana gitu. Nah, paham ya? Oke. Ditulis namanya ya, nama kalian.
Oke, baik. Kalau yang sudah silakan ditempelkan ke depan. Yang sudah nulis silakan ditempelkan ke depan sini, ya. Sebelah sini. Tempel, tempel, ya. Sudah tempel. Oke, baik, sudah semua ya. Channel akan Ibu bacakan ya, satu-satu nih. Kita mulai dari Muhammad Irfansa. Saya ingin dikenal terlihat ramah dan murah senyum dan soleh. Amin ya. Nanti ya, salah tempel. Terus selanjutnya dari Irfansa Audi. Ingin dikenal sebagai pribadi yang soleh dan tidak sombong. Sesuai nggak dengan makanya? Oh enggak. Tapi bisa jadi doa ya harapannya. Amin. Oke, selanjutnya dari Lila Nurani. Saya ingin dikenal oleh orang-orang sebagai siswi yang memiliki kepribadian yang baik, sopan dan ramah. Amin. Ya. Terus Adi sebagai orang yang tidak mempunyai ambisi tinggi untuk diraih dan pintar. Siapa yang akan meraih Adi? Selanjutnya dari Zikri. Zikri ingin menjadi sesosok yang rendah hati, dermawan, cerdas, periang, dan taat beribadah. Amin. Kalau ibunya sih sudah ada ya, sesuai udah. Nah sekarang dari Asia. Saya ingin dikenal sebagai pribadi yang selalu menebarkan energi positif dan mengayomi terhadap orang lain. Ada yang mau diayomi sama Saskia? Oh ada ya? Oh ada artis katanya. Selanjutnya dari Lydia. Saya ingin dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, pintar, bisa melakukan apa saja, banyak memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Luar biasa ya. Lagi kalau dia memang aktif ya. Selanjutnya Nazwatul Husna. Saya ingin terlihat baik, ramah, sopan dan pintar dan dikenal banyak orang. Kalau mau udah terlihat ya, namanya sangat cool ya. Selanjutnya Reni Sari Ramadana. Saya ingin dikenal sebagai orang yang ramah, baik hati dan murah senyum. Jangan sensian ya dunia. Nih, kamu khasnya nih dari Haris Padilla, ingin menjadi sesosok seperti Bruce Wayne atau Batman gitu ya. Apa tuh maksudnya? Dia menjadi sosoknya seperti itu tuh kenapa? Alasannya apa? Kemauan itu sesuai dengan real kehidupannya atau cuman di tokohnya itu gitu? Di tokohnya itu, jadi pengen seperti tokoh yang apa yang namanya itu tokoh tuh seperti lo ya, seperti lo dari mantap. Oke, kita beri aplaus dulu kalian semua, luar biasa. Selanjutnya ya, Ibu akan berikan beberapa lembar. Ini adalah nilai-nilai kebaikan ya, yang harus kalian miliki sebagai seorang siswa. Nih kebaikan.
sudah dapat semua ya. Nah, sekarang kalian lihat daftar nilai kebaikan. Nah, nanti di sini apa namanya ini? Nanti akan menjadi keyakinan kita atau kesepakatan kita di dalam kelas. Sudah dilihat ya. Nah, ini adalah daftar kebaikan, bisa kalian lihat di kertas atau boleh lihat di depan layar kita. Di situ ada peduli, udah gitu ada rajin, ada bagian integritas, dan bagian karakter. Dan apa yang kalian sampaikan tadi sebenarnya ini ya, semuanya sebenarnya sudah ada di sini. Santunan, ya kan, dari baik hati, dari ramah, keberanian, bagian dalam tanggung jawab juga udah ada di sini. Karena kalau kalian sering ngomongnya dermawan, kan ya, bisa ada di sini juga disuruh dermawan ada. Nah, sekarang dari daftar kebaikan tadi, apa yang mau kalian buat ya nantinya? Ada yang namanya kalau kamu di sini terus terang bahagia dan ibu mau tanya dulu ke kalian. Kalian mau jadi orang yang bahagia nggak? Mau ya kan? Nggak mungkin kan ya, nggak ada ya yang mau bahagia ya. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita coba lihat apa jadinya kalau yang namanya dunia ini tanpa ada aturan. Jadi apa jadinya dunia tanpa aturan? Dan yang bisa membayangkan nggak boleh itu nggak ada aturan. Coba ya, kita simak bersama-sama dulu.
yang sudah bisa ditempelkan ke depan sedikit. Tidak boleh makan di kelas, dan itu tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh berkelahi ke sesama siswa ataupun siswi, tidak boleh membuli ke sesama siswa ataupun siswi. Sekarang dari Haris, tidak boleh ada yang keluar ketika jam pelajaran. Selanjutnya dari Lydia, dengan dia kelas yang bersih, bertanggung jawab, jujur, menghormati sesama, menghargai sesama, dan itu kelas yang damai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya dari Najwa Terusna, tidak boleh makan di dalam kelas di saat ada ini, dan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Yang pikir di kelas harus datang lebih awal untuk membersihkan kelas. Baik, ya, kita berikan aplaus dulu buat kalian yang luar biasa. Nah, selanjutnya ada beberapa peraturan yang nantinya akan kita sepakati bersama. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mari kita ubah dari kalimat negatif ke kalimat yang positif. Oke, nih ya, contohnya misalnya kayak gini. Misalnya kalian ada saudara kalimat negatif itu seperti ini. Dilarang berlari dari bodi. Itu adalah kalimat negatif. Pasti kalian itu kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Iya, benar. Sebaiknya jalan yang berhenti koridor itu ya. Nah, apa ya? Nah, itu yang akan kita buat, yang nanti kita ubah semuanya. Kemudian kita kalian sepakati hari ini. Setelah kita ubah bentuk plastik, yang dilakukan selanjutnya adalah kita akan mencoba kembali yaitu daftar ulang ya. Ini salah satu bentuk dari tugas yang didapat. Nih, sudah kembali dan telah dapat yang sudah dicatat dan sederhanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ibu bagikan. Selanjutnya, nih, mari kita sepakati di sini ya. Keyakinan kelas kita maunya yang mana? Maunya apa saja gitu. Kalau ibu lihat ya, kalau ibu lihat seperti tidak boleh ada yang keluar ketika jam pelajaran kecuali ada urusan penting. Itu kalau dinilai dari nilai kebajikan masuknya di mana? Oke, berarti kita tulis adalah tanggung jawab. Selanjutnya, tidak boleh makan di dalam kelas. Itu masuk bagian mana? Kebersihan. Baik. Nah, masuk kebersihan berarti ini adalah gini. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kebersihan juga ya Askia ya. Jadi kalau kebersihan berarti tidak perlu kita tambahkan, tadi sudah ada. Selanjutnya nih, tidak boleh berkelahi. Benar harusnya kedamaian. Wah, udah pada paham makanya. Nah jadi di sini juga ada tidak boleh membuli, yang piket harus datang lebih awal. Ini masuknya kemana? Tanggung jawab. Baik, berarti kalian sudah paham betul ya. Nah ini karena ini satu ya dapat ini kelas itu rapi, berarti rapi itu masuk kebersihan dan kita harus bergotong royong. Ada nggak bergotong royong itu masuk di nilai kebajikan? Ada ya. Sekarang kalau ibu lihat ya, dari yang lain itu kayaknya hampir mirip semua aja. Jadi yang akan kita sepakati itu ada tanggung jawab, udah gitu belas kasih, kebersihan, gotong royong, rasa hormat, serta
dan saya salah satu yang melanggar, terus nanti ibu akan tanyakan, misalnya kalian melakukan pelanggaran ini, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kalian sudah langgar. Misalkan membawa sampah di dalam kelas adalah keyakinan kelas, mana yang sudah kalian langgar tadi? Kebersihan. Oke ya, nah, itu ya yang harusnya kalian pahami. Jadi harus kita pahami juga konsekuensinya. Nah, karena kita udah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Sekarang kita akan tempelkan di sini. Jadi saya sudah siapkan ada kantornya ya. Silakan nanti ditempelkan juga keyakinan kelasnya yang telah kita buat hari ini. Kita tempel, terus nanti akan kita tempel di kelas masing-masing ya. Kita mulai nanti. Sudah, oke baik. Kalau sudah, sekarang agar keyakinan ini nantinya ya menjadi kesepakatan dan bisa kita pakai untuk satu semester ke depan, kita yakini dulu bahwa keyakinan ini sudah benar kan? Sepakat ya keyakinannya ya. Nah, sekarang agar lebih solid lagi, ibu persilakan kalian satu-satu berikan bukukan di sini nama dan tanda tangan kalian di bawahnya. Silakan dimulai dari ini dulu. Iya, nama dan tanda tangan. Tanda tangan dulu di atasnya, baru di bawahnya nama. Nama panggilan gak apa-apa. Sudah? Nah, baik. Sekarang ini kalian sudah selesai menandatangani semua ya. Jadi ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas kita bersama, keyakinan kelas kita bersama selama semester ini. Semangat ya? Alhamdulillah sudah selesai untuk kelas kita. Nah, sekarang ini karena sudah selesai kita membuat keyakinan kelas ya. Nantinya di semester yang akan datang kita akan evaluasi lagi ya. Kita akan evaluasi apakah ini akan terus berlangsung atau ada yang kurang pas dengan keyakinan kelas yang akan kita buat gitu ya. Sesuai dengan keyakinan kita atau tidak. Jadi nantinya silakan kalian merefleksikan di semester yang akan datang. Paham?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Ibu Erni Laina selaku staf wakil kurikulum. Saya hormati dan saya hormatkan Bapak Ibu dan anak-anak guru SMA Negeri Federasi yang bersedia untuk hadir meluangkan waktunya dalam diskusi ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama masukkan kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kini masih ditemukan di kegiatan hari ini. Dan tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dan membawa keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum memulai acara ini hendaknya kita membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya mintakan dengan hormat kepada Ibu Erni Laina untuk memberikan kesempatan 2 patah kata sambutan untuk kegiatan hari ini. Pak Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Apriyanti Dwi Puspita SPD. Beliau TGP Angkatan 9 dari sekolah kita yang saat ini sampai mungkin untuk kurun waktu kurang lebih 1 jam ya Bu ya akan mendiseminasikan atau akan mengimbaskan pengetahuan dan wawasan yang sudah beliau dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian juga ucapan terima kasih. Saya sebenarnya bukan orang yang pertama bertugas, mestinya Bapak Kepala Sekolah karena beliau posisinya berada di Jakarta sedang pelatihan sekolah inklusif. Kemudian Ibu Wakapolri juga posisinya beliau ada urusan kedinasan yang lain juga, maka saya mohon maaf jika sebenarnya hanya menggantikan saja. Nah, ucapan terima kasih saya persembahkan juga buat Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah bersedia meluangkan waktu ya untuk mengikuti kegiatan ini, dan saya yakinkan insya Allah jika Bapak Ibu serius kemudian sambil santai sih, tapi tidak serius 100%. Di sini kita forumnya bukan berarti Ibu Pita yang paling pintar. Oke. Ibu bukan berarti Ibu Apriyanti yang paling pintar. Kita di sini forumnya nanti diskusi saja. Apa yang sudah ada di SMA 4 ini banyak hal-hal baik kita coba gali. Namun secara teoritis nanti kita akan membahas di mana letak hal yang bisa kita tingkatkan lagi sehingga sekolah kita akan lebih bagus lagi ke depannya. Nah, Ibu Apriyanti akan mengimbaskan dalam bentuk teori dan wawasan. Kita akan berdiskusi bersama-sama mengkaji sehingga kedepannya kita membuat strategi baru sehingga apa yang sudah baik kita lebih tingkatkan lagi. Nah, demikian sambutan sedikit dari saya. Saya berharap nanti apa yang Bapak Ibu dapat bisa dipraktekkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam proses layanan pendidikan yang kita berikan di luar kelas tapi masih berada di lingkungan sekolah ini, dan mudah-mudahan murid-murid kita nanti akan tumbuh lebih maksimal lagi mencapai potensi terbaiknya. Demikian Ibu Apriyanti ya, semoga bisa lancar acara hari ini, kemudian target yang diharapkan bisa tercapai, dan Bapak Ibu yang hadir di sini dalam kondisi senang sejak awal sampai nanti meninggalkan ruangan ini, dan kemudian punya komitmen dan semangat yang tinggi untuk bisa menerapkan apa yang didapat dari pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya nanti mohon izin pamit duluan Bapak Ibu karena juga ada tugas dinas sampai hari Jumat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk sambutannya Ibu Erni Laina. Aku mewakili Bapak Kurikulum. Sebenarnya Bapak Ibu ya, kita ini diskusinya santai ya.
Jadi ulun pun di sini hanya memberikan pemahaman yang sebenarnya ulun rasa buat kalian sudah tahu gitu. Dengan untuk lebih meyakinkan lagi kita bisa berdiskusi, membahas bersama. Siapa tahu ada yang kurang pemahaman dari dulu bisa buat dan tambahkan. Jadi bisa juga sambil dinikmati snacknya walaupun adanya Bapak Ibu. Ulun terutama berterima kasih dengan saya ulun Ibu Hajah Nurjana yang bersedia hadir di sini. Begitu junior ulun dan teman-teman di sini, semoga nantinya setelah kita melakukan diskusi itu ada hal positif yang dapat diambil dari kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ulun. Ini Bapak Ibu, ulun mulai Bapak Ibu lah biar kita cepat selesainya juga nih. Nah di sini ulun akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Jadi budaya positif di sini berkaitan dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di mana sebenarnya target ulun adalah kita itu tidak hanya sebagai guru aja. Karena ulun yakin di sini ada juga yang berperan ganda, maksudnya berperan ganda, yang punya anak gitu, yang mau OTW punya anak bisa gitu nantinya pada saat buat BNBC anak nantinya bisa diterapkan gitu. Nah, kenapa jadi ada beberapa guru-guru yang ulun pilih seperti misalnya dari perwakilan BK ya? Karena ini menurut ulun sangat sangat bisa didampakkan ke pembelajaran di BK ya gitu. Bagaimana nanti pemahamannya kita memposisikan diri kita, apalagi untuk BK kan biasanya untuk mengatasi permasalahan yang ada terhadap murid-murid kita gitu. Nah, jadi di sini budaya positif di sini tujuannya, tujuan saya mengadakan diskusi di sini adalah untuk memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif dan pembelajaran secara interaktif. Kalau pembelajaran interaktifnya, ulun rasa buat Pian sudah luar biasa dan pasti sudah mau menerapkan namanya pembelajaran digitalisasi di kelas-kelas buat Pian. Okay? Jadi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini profil singkat ulun rasa tahu di buat Pian. Nah ini menurut Anda apa itu disiplin? Kalau menurut ulun tanpa ulun tanya buat Pian sudah paham ya disiplin itu apa nih? Jadi disiplin secara garis besarnya kan adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan, di mana salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Ulun di sini sangat kagum untuk SMA Negeri 4 bagaimana caranya mendisiplinkan tentang kegiatan kita pembelajaran itu dimulai dari piket pagi ya. Jadi di sini ada staf kesiswaannya udah gitu ada juga dari perwakilan 7K dan BK serta guru-guru yang ikut berpartisipasi setiap harinya untuk kegiatan piket kita. Jadi untuk masalah apa itu disiplin, menurut rasa buat biar sangat mengetahui dan paham betul. Nah selanjutnya berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser ini, beliau menunjukkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan ataupun yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, Bapak Ibu, kita ini sebenarnya ya berada di mana gitu. Nah, itu yang mau ulun kasih paham di sini. Maksudnya biar kita sama-sama mengerti. Terkadang ulun pun setelah mengikuti kegiatan ini baru, ternyata selama ini ulun salah gitu ya. Nah, ternyata selama ini ulun adanya di posisi ini. Nah, nanti sama-sama kita refleksi kira-kira buat Pian tuh sudah beradanya di posisi mana aja gitu. Nah, ini yang pertama, posisi yang pertamanya ikut menghukum, di mana posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Mungkin bahkan saat ini pun kadang-kadang kita bisa bilang pasti ya Bapak Ibu ya. Terus dengan anggapan hukuman itu dapat mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur, menunjuk-nunjuk, menghardik, dan memaksa sampai ngotot gitu. Tapi lu rasa ketidakpahaman kita di sini lah. Nah gitu. Terus dampak posisi kontrol ini apa gitu ya? Dampaknya murid dapat menjadi mendendam, pemberontak,
kita menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya mungkin murid nanti akan mengalami keterpurukan secara mental seperti lunturnya rasa percaya diri dia serta kesedihan yang berkelanjutan. Oke, kita next. Selanjutnya posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini Bapak Ibu, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Selanjutnya rasa bersalah bahkan rendah diri, di mana posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid juga akan merasa bersalah dan tidak berharga, sehingga tidak seperti dampak posisi penghukum tadi, di mana murid dapat menumpahkan segala amarahnya meskipun dengan cara yang negatif. Nah, kalau di sini murid dengan perasaan tertekan Bapak Ibu, seperti yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti dirinya bahkan orang lain. Nah, nanti kita bahas secara lebih rinci ya Bapak Ibu. Jadi posisi yang ketiganya itu ada posisi teman. Nah, karena kita ini belajarnya di SMA ya Bapak Ibu ya, lebih banyak memposisikan sebagai teman kalau merasa gitu. Nah, pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol melalui persuasi. Guru juga akan bersikap secara akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum menjenakkan. Dampak posisi kontrol ini dapat berupa positif ataupun negatif. Positifnya tadi kita dapat menjalin hubungan dengan baik secara lebih intens dengan murid tadi, dan negatifnya tadi akan munculnya rasa ketergantungan murid terhadap guru tersebut. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Nah, hal lainnya juga dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu, ya. Selanjutnya yaitu posisi keempat, yaitu posisi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru ini bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasinya Bapak Ibu. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan serta konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan muridnya. Serta posisi ini juga berawal dari teori stimulus respon, di mana menunjukkan tanggung jawab guru serta mengontrol murid tersebut. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini kira-kira sudah ada bayangan ya? Kalau sudah berkaitan dengan data, udah itu ada catatan, kira-kira ke siapa kita nanti nih bertanya ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Nah, di mana posisi ini guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, serta pada posisi ini juga murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri kita sebagai manajer akan berdampak negatif akan berdampak positif bagi penguatan watak karakter murid. Nah, di sini ada ilustrasi Bapak Ibu adegan. Kita simak bersama dulu, nanti saya nyatakan pendapat gantian. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa?
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya rumah mengancam saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bukan punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira sudah ada gambaran dari Bu Alfian kita ini selama ini gimana posisinya? Jadi satu Bu. Udah minta pendapatnya Ibu Haji dulu. Gimana Bu? Pian yang berpengalaman sudah luar biasa. Berapa tahun Pian Bu sudah mengajar Bu? Berapa tahun? 30 berapa ya? 90. Masya Allah, sehat terus yang lahir. Amin ya Allah. Jadi kenapa Bu berbagi pengalaman dengan kami yang masih muda-muda Bu? Kalau dari 5 tadi, kalau posisi penghukum itu, kalau pengalaman saya pribadi itu waktu awal-awal mengajar. Awal mengajar, emosional masih muda, emosional masih belum bisa mengatur, kemudian merasa saya guru yang paling disiplin, saya guru yang selalu taat mungkin itu dengan tata tertib dibagi waktu awal-awal. Mungkin pernah di posisi itu. Kemudian setelah mungkin bertambah usia dan pengalaman, saya tidak berhak. Jadi saya merasa sendiri saya tidak berhak di posisi penghukum. Mungkin karena ya setelah melewati fase-fase yang macam-macam ya, melewati berbagai macam kurikulum, tata tertib di berbagai sekolah karena sering berpindah-pindah sekolah ya mengajar. Kalau membuat rasa bersalah mungkin pernah juga karena memang kita perlu menumbuhkan rasa bersalah kepada siswa. Menurut saya ini ada positifnya selain disampaikan tadi bahwa kadang kita termasuk yang berhubung dan kita juga kadang susah untuk merasa bersalah sehingga kadang susah untuk diperbaiki. Jadi kadang perlu juga kita memposisikan diri sebagai yang mengingatkan siswa, kamu tahu nggak salah kamu apa? Gitu. Saya pikir posisi 2 ini perlu juga. Kemudian yang teman juga sering ya, ada beberapa siswa yang kadang nggak bisa dikendalikan. Kemudian kita berusaha menjadi temannya, apa sih biar ini masalahnya apa. Cuman yang agak ironis juga, saya belum bisa memposisikan diri saya sebagai teman di kelas saya sendiri yang saya wali kelas. Karena mungkin beberapa orang di situ agak mau didekati saya pertemanan juga kadang nggak nyambung juga, bingung nih mau strateginya apa nanti diskusi dengan bapak ibu yang lainnya. Kemudian memantau atau posisi mengawasi tadi ya mungkin ini sering juga kita lakukan. Dan mungkin yang manajer tadi lumayan bagus juga ya, kita bisa gitu. Cuma ya akhirnya kayak campur-campur gitu ya. Nah tinggal lagi kita mungkin kapan kita memposisikan diri sebagai penghukum pada kasus apa, kemudian kapan kita menumbuhkan rasa memposisikan diri sebagai yang membuat rasa bersalah. Ini maksudnya siswa itu harus menyadari kesalahan dia, bukan berarti kita mempersalahkan siswa mungkin gitu ya. Jadi itu yang dapat saya tangkap tadi. Kemudian yang teman ini bagus sekali, cuma memang ada batasannya, jangan sampai temanan ini melewati batas antara guru dengan siswa gitu. Oke lah berteman, oke lah ada curhat, cuman kita masih perlu menjaga juga di mana batas kita boleh dilewati siswa atau kita boleh melewati ke siswa. Kalau pemantau atau manajer ya memang harus ini ya perlu dipelajari lagi, dan ini bagus sekali posisi kita sebagai ini karena gak ada yang kayaknya tadi tuh kayak dari gurunya gak ada yang menyalahkan, gak ada kata negatif ya. Itu mungkin itu saja mungkin kita yang bisa. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya.
Nah di sini tadi kata Bian karena sudah luar biasa Bu ya, hampir 30 Bian ini 30 tahun sudah bisa kata berkecimpung di dunia pendidikan, udah beberapa kurikulum yang berganti, jadi bermacam-macam karakter juga yang sudah beliau hadapi. Memang benar pada posisinya kita pasti sudah merasakan yang menjadi 5 tadi gitu kan. Mungkin ya tadi karena masih ada jiwa muda tadi lo setuju dengan ibu tadi ya, akhirnya berada di posisi penutup. Ulun minta satu lagi pendapatnya ini dari guru BK kita. Silakan Bapak Radi. Terima kasih. Kalau pendapat saya mungkin agak mirip sama kayak Bu Lijana tadi. Mungkin kita ada saatnya berada di salah satu posisi 5 tadi. Untuk BK sendiri nomor 1 mungkin nggak bisa ya, soalnya kan di BK tidak diperbolehkan untuk mengambil sisa. Mungkin di 4 posisi tadi, apalagi yang tentang mengawasi. Di BK sendiri setiap berdasarkan ilustrasi tadi yang terlambat tadi, di BK pasti diawasi siapa saja yang terlambat di setiap harinya dan selalu ditanya apa alasannya. Dari berbagai macam alasan sudah kita dapatkan dari siswa. Untuk yang pembuat rasa bersalah tadi mungkin itu juga bisa supaya menyadarkan siswa bahwa apa yang dia lakukan itu memang salah, tapi bukan berarti kita menjudge dia salah. Dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Kalau untuk tenang sendiri, mungkin ada beberapa guru yang bisa menjadikan siswa-siswi kita teman ya. Nah, tergantung siswanya sendiri bisa terbuka sama kita atau tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Adit ya untuk masukan lagi. Nah, jadi tadi sudah lengkap nih sebenarnya. Pak Adit mewakili dari guru BK kita mengatakan bahwa yang namanya guru BK kok nggak ada bentuk menghukum, karena itu sudah ada ya, tandanya memang di BK tidak ada yang namanya untuk menghukum siswa atau memposisikan diri ke situ. Sedangkan kita guru gitu ya, masih banyak yang justru ke situ gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada yang namanya saya membuatkan kesimpulan ya, agar lebih mudah untuk dipahami, di mana di sini apabila sesuai dengan hukum tadi, guru itu bisa berbuat dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Mungkin ada lah beberapa teman ataupun pengalaman-pengalaman dari kita pribadi ya, yang terkadang tanpa kita sadari kita tuh memposisikan diri kita sebagai penghukum. Contohnya misalnya nih, ada anak yang sering datang terlambat gitu kan. Walaupun secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah memposisikan diri jadi seorang penghukum. Jadi penghukum iya, udah gitu pemantau iya, temannya dia juga, dibilang merasa bersalahnya iya juga. Nah, alhamdulillah sebagai contoh kasus saya seperti ini, ada salah satu siswa, karena kita ini udah di SMA ya, jadi berasa kayak seumuran aja kan, tak udah panggil seumuran siswa aja. Nah jadi antara siswa dengan kita merasa masih nyambung nih. Berbeda kalau kita mengajar di SD ataupun di PAUD ataupun di TK gitu ya, ada jauh jenjangnya. Tapi kalau di SMA mungkin apa yang lagi hit di kalangan mereka, kita sebagai guru berusaha untuk mengetahuinya agar kita tidak terlalu tertinggal dengan informasi mereka. Nah, berbeda kalau kita mengajar di tingkatan yang lebih rendah gitu. Terus kenapa tadi kata saya, terkadang kita bisa melakukan ke 5 posisi kontrol tadi secara bersamaan. Contoh tadi kasusnya gini, saya ada satu anak, dia terkenal banget udah biasanya terlambat. Semua guru bahkan hafal dalam sisi itu gitu ya. Nah terus pada saat dia ada gitu ya, padahal pada saat itu mungkin saat itu dia memang nggak terlambat gitu. Karena kebiasaan dia yang sering terlambat, akhirnya ada guru yang jarang ketemu, melihat dia, wah apa nih lambat nih, terlambat pulang hari ini gitu kan. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah memposisikan kita sebagai penghukum tadi, dimana kita menyindir dia gitu kan. Padahal mungkin pada saat itu dia tidak sedang terlambat seperti itu Bapak Ibu. Nah akhirnya apa yang akan terjadi? Ini akhirnya si guru tadi akan membuatkan anak ini tadi merasa ada dendam gitu, tapi dendamnya mungkin jengkel lah, bukan dendam kelewatan ya, tapi jengkel gitu. Tapi ada anak
padahal udah baik biasa aja gitu kan lah, hari ini belum turun sungsung sudah gitu, masih jauh disalahkan lah seperti itu. Nah ini yang akhirnya dimana kita sebagai seorang guru tidak disarankan sebenarnya Bapak Ibu ya, sebagai seorang pengurus. Selanjutnya tadi di posisi kedua itu kita di membuat rasa bersalah. Ini berceramah, udah gitu mengatakan seharusnya ibu kecewa. Mungkin Bapak Ibu paham ada beberapa guru yang memang kayak gitu ya. Mungkin ulun pun pernah melakukannya gitu kan. Misalnya ada siswa yang bermasalah, seharusnya kita mencari akar masalahnya ini apa. Tapi justru kita berceramah panjang lebar A, B, C, D, E. Bahkan menceritakan anak saya nggak kayak gitu, ini seperti itu, ini mungkin seperti itu ya. Saya tidak menyinggung atau apapun ya, tapi ini sesuai dengan apa yang ada di sini gitu ya. Terkadang kita membandingkan kualitas seseorang anak itu dengan orang lain yang kita punya ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan. Padahal belum tentu sama, karena pola pandang orang, sudut pandang orang pasti berbeda-beda. Anak kembar aja beda ya ibu dia. Apalagi yang ada kembar. Oke, nah selanjutnya di sini bagaimana guru itu mengatakan dia sebagai seorang bersalah. Misalnya nih, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu ini lelah sekali mengatakannya, ibu ini stres. Ini pernah Bapak Ibu yang melakukan membuat rasa bersalah siswa, yaitu pada awal-awal jadi wali kelas. Nah, jadi kan ulun sudah stres, kalau lagi menghadapi murid ulun sudah kita hakumnya gitu kan. Nah, buat kira-kira kesekolah ibu kan ibu pulang ditagur gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Nah, selanjutnya hasilnya apa Bapak Ibu kalau kita membuat anak tadi merasa bersalah? Nah di sini dia bisa menyembunyikan yang sebenarnya apa yang dia inginkan, udah gitu menyangkal, terus juga bisa berbohong. Maksudnya gini Bapak Ibu, terkadang anak itu memang nggak mau ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau apa, tapi karena dengan alasan kita didik, karena kesian kalau ibu, karena marah kalau ibu gitu kan, aduh bu, kemudian aku udah jatuh tapi ini gitu kan bahasanya mereka gitu. Nah akhirnya kita membiasakan sesuatu yang tidak baik ke mereka seperti itu, walaupun sebenarnya balik lagi ke watak karakteristik anak tersebut ya. Selanjutnya sebagai teman nih, kalau sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya tadi, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, kadang kita ini apalagi yang masih muda ya, mungkin masih kurang paham batasan nih. Batasan apalagi kalau dalam pertemanannya anaknya anak SMA nih, batasannya dimana kita memposisikan diri kita sebagai guru, dimana memposisikan kita sebagai teman gitu. Tapi ulun pengen contoh di sini ulun rasa mungkin sudah luar biasa. Contohnya aja seperti anak ulun bukan. Nah, anak ulun yang nomor 2 ini ceritanya luar biasa dibandingkan anak lain. Oke, yang nomor 2 ini dari kecil waktu masih di TK Bapak Ibu ada satu ustazah kesayangannya. Nah, jadi kemana-mana anaknya waktu ustazah itu dia pas saat itu ustazahnya menikah. Akhirnya ikut suami pindah. Wah, hampir setengah bulan Bapak Ibu pada aku turun sekolah. Nah, ini yang dimana kita ini sebagai guru pun tidak bisa memposisikan diri kita sebagai teman, karena anak tadi merasa kalau dia sudah nyaman dengan satu guru tersebut, dia tidak akan mau mendengarkan guru-guru yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk anak SMA mungkin masih bisa, dia tidak paham yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Tapi memang ada masih yang terlalu intens, akhirnya mereka pun beranggapan dulu yang berkisah kalau dulu di media, dulu ini bukan apa gitu kan, mungkin ada juga yang seperti itu. Nah, baik. Makanya di sini dikatakan hasil identitas ini ya, yang sebagai pemantau itu bisa sebagai ketergantungan. Contohnya adalah anak tadi kan dulu ustazahnya kawin, aku tiap anak tuh mau lah muncul lah kan ustazahnya udah dari sini. Ya lo yang mau dorong hanya kawin dulu bu. Nah, selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau menghitung dan mengukur ada peraturan. Nah, ini biasanya nih ulun minta tanggapan dari bapaknya selaku secara kesiswaan ya. Ya, menurut dia. Tanggapan tahu atau sebuah kesiswaan ini kemarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, memang di sekolah kita memang kita laksanakan kegiatan mantau setiap pagi biasanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, yang saya rekam dan saya dapatkan kalau kita memantau siswa sebelum mereka belajar itu harus ada kesiapan dulu salah satunya. Nah, yang mana apabila siswa itu tidak memakai atribut dan segala macam, maka itu harus kita siapkan dulu, harus di awal dulu. Kadang ulun pun juga memberikan pemahaman ke siswa gini, nah kamu sekolah di SMA 4, kamu harus berbangga memakai atribut. Nah itu salah satunya yang kita memantau tadi. Di sini kan tertulis di situ menyesuaikan diri bila diawasi. Nah kadang ada beberapa anak yang diawasi juga tidak bisa sesuai kadang. Tapi sebagian besar, tidak 100%, sebagian besar anak begitu kita awasi dia ya, ada yang anak yang paham begitu kita pandang, kita lihat ternyata dia ada yang salah seperti itu, contoh merapikan dasi dan segala macam. Nah, saya rasa untuk pemantauan ini juga sebenarnya memang harus kita lakukan. Tapi kita di sini juga sebagai guru, kita guru itu harus memantau siswa kita. Nah jangan sampai di titik beratnya kepada satu dan yang luar sana, kita semua harus memantau anak-anak kita. Nah, kalau anak tidak dipantau kacau juga nanti itu ya. Nah mungkin itu saja tanggapan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf saya bila tidak ada. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi tadi apa yang dikatakan Pak Rian itu memang benar sebenarnya Bapak Ibu ya. Gak mungkin kita nggak memantau. Nah ini kaitannya tentang peraturan, begitu kedisiplinan siswa gitu. Nah, namun kadang murid ini meletakkan bungkus lagi peraturan dan hukum di dunia yang kualitas. Makanya pada saat Jumat dialog kemarin ada lagi pertanyaan yang ada masuk akal belum gitu ya, yang masalah sepatu lah dibahas gitu kan. Padahal secara jelas sudah tahu kalau dia masuk ke SMA Negeri 4 berarti sudah ada tata tertib, sudah ada aturan yang harus mereka ikuti gitu. Tapi tetap aja dibahas mereka gitu ya. Mungkin kesempatan mumpung ada kepala sekolah gitu ya. Nah, selanjutnya nih, ini posisi yang terakhir yaitu adalah posisi control manager, di mana seorang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Udah gitu si guru tadi nanti akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hasilnya menguatkan pribadi, dan gitu kaitannya dengan dunia yang berkualitas adalah untuk meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu akan berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, maka dampak pada murid adalah mengevaluasi gitu ya, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu setelah ulun mengikuti kegiatan CGP ini sudah hampir kurang lebih 2 bulan, hanya menemukan bahwa kita itu sebenarnya dikehendaki di posisi yang sangat terbaik, yaitu adalah posisi manajer. Mungkin untuk kepala sekolah kita mungkin sudah menjalankan yang namanya posisi manajer, yaitu beliau mengarahkan kita ini sebagai bawahan mereka gitu ya. Udah gitu. Tapi kita sebagai guru, kita itu terkadang lupa memposisikan diri kita adalah sebagai posisi manajer. Karena itu yang lebih ke hukum, udah gitu, masalah salah, teman, memantau dan sebagainya gitu ya. Nah jadi yang idealnya berdasarkan dengan kurikulum merdeka diharapkan itu nantinya siswa kita itu sesuai dengan melalui kita nanti memang mereka inginnya adalah belajarnya secara merdeka. Dan jadi itu merdeka, maksudnya merdeka adalah merdeka secara lahir dan batin dia, tapi tidak semaunya dia itu ada aturan dan penerapannya. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita kan ada lagi yang menggas-gas memanggil orang itu ya, tapi ada penekanan-penekanannya. Dimana saat anak itu bersalah, kita memang harus memutuskan dulu. Terus dimana anak ini sudah tahu kesalahannya, baru kita memberikan paham dia apa yang akan dilakukan setelahnya gitu ya. Terus bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu yang dilakukan di posisi kontrol kelima, yaitu manajer. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi kalau seperti ini tadi yang posisi membuat rasa bersalah itu sebenarnya masuknya di mana aja, manajer itu bukan menyalahkan, tetapi menyadarkan bahwa dia salah, gimana cara memperbaiki.
akhirnya mau masuknya ke manajer ya tadi hasilnya. Ini Ibu, cuman terkadang kita itu tidak bisa memposisikan, maksudnya memposisikan gini. Jadi ada kalimat yang kita gunakan itu kalimat negatif. Kita rubah ke kalimat positif. Jadi itu nanti sebenarnya dari posisi manajer itu kita menjalankan posisi salah, memantau, tapi mengukurnya diganti gitu ya. Mengukur di sini bukan mengukur dengan hati atau apa, tapi dengan cara memberikan pengarahan yang lebih baik kepada anak. Jadi kalimat makanya di sini budaya positif pun kita akan membuat tentang kesepakatan kelas, penyampaian kelas gitu ya kepada anak-anak. Dimana yang tadinya biasa saya kalau di makanya saya katakan yang sudah mempunyai anak pasti paham bagaimana cara mengasuh pola didik anak gitu kan. Apalagi sekarang pada banyak kan bapak ibu ya. Misalnya dulu kita rumah kita kan, nah itu adalah kalimat negatif. Kita ganti jadi anak ya tapi kakinya kesandung lah seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan sudah kita menjalankannya. Terkadang apalagi sebagai ibu rumah tangga, udah gitu sebagai posisinya adalah ibu yang bekerja, luar biasa tekanannya. Bagaimana Ibu Nurul? Ini luar biasa sih ini. Semua sini maaf ya Bu, sebagai manajer di rumah iya gitu kan, sebagai di sekolah kita juga mesti gitu maksudnya ketagihan dan sebagainya. Kalau pendapat kalian sebagai orang tua nih dari posisi orang tua kayak apa Bu? Kalau sebagai orang tua, yang kita lakukan orang tua terhadap guru adalah guru ketika kamu sebagai manajer karena ada posisi luar biasa. Kita harapkan orang tua pada umumnya adalah guru yang di sekolah, ya. Tapi balik lagi ke anaknya masing-masing, apakah dia bisa gitu. Ketika guru bertindak sebagai manajer, apakah anak tersebut bisa seperti yang diharapkan oleh gurunya? Kadang si anak juga tidak ngerti, bahkan tidak mengerti apa sendiri dan besok lagi diulang kembali sehingga guru yang secara emosi sudah tidak lagi dan mereka jadi hukum pada akhirnya karena saking cukup dan karena integritasnya sudah kawan kita lagi tapi balik lagi kalau sebagai orang tua tentu mengharapkan guru sebagai manajer seperti itu. Tapi ya karena saya juga sebagai guru jadi tahu sekali bagaimana menjadi seorang manajer, bagaimana mengelola emosi pada saat anak didiknya tidak sesuai dengan harapan kita seperti itu Jadi itu tadi ya Bapak Ibu ya, tantangan kita luar biasa sebagai ibu di era sekarang, dimana kita memang dituntutnya istilah kata tuh kayak menyembah pemulik gitu ya, bahasanya selain seperti itu gitu. Jadi siswa kita ini adalah kalau menurut pendapatnya dari orang sekarang ya, bahwa siswa itu tidak pernah salah Bapak Ibu. Jadi seperti bukti ya, seperti saudara kasih ya. Pertemuan dulu pernah kita singgung ya bahwa yang nah lagi sesuai dengan kodrat alamnya ini ya. Kalau udah pembawaan dari orang tuanya kan pendidikan karakter pertama adalah dari keluarga dulu ya. Kita di sini ya hanya meluruskan laku si anak tadi aja. Tapi kita berusaha ya Bapak Ibu ya, semoga bisa nantinya kita memposisikan diri kita sebagai manajer di sini. Melanjutkan. Ini posisi kita sebagai masalah itu. Jadi bagaimana caranya untuk menerapkan posisi manajer tadi biar kita tidak salah gitu. Jadi ada yang dikenal dengan disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi, mohon izin sedikit untuk menjelaskan, ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada
Adapun segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan dulu identitas mereka. Setelah distabilkan, baru memvalidasi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dari mereka. Nah di sini seperti contohnya menstabilkan identitas itu, saya ada anak yang salah ya Bapak Ibu. Terus kita tidak langsung menyalahkan. Kalau kita langsung menyalahkan, berarti kita memposisikan diri kita adalah sebagai pemukul. Jadi menstabilkan ini adalah kita tahu kesalahan anak, tapi kita tanyakan dulu ke dia. Jadi misalnya saya manggil salah satu siswa, Ibu dapat laporan mengenai yang tadi membuat kesalahan ini gitu, benar lah gitu ya. Terus kata dia, iya Bu gitu. Terus kita tanyakan, menanyakannya tapi tidak langsung berapa, kita langsung kayak gitu ya. Tapi menanyakan adalah dengan cara menstabilkan identitas. Berarti dengan cara apa? Misalnya kita menyuarakan kayak gini Bapak Ibu, kadang apa salah itu manusiawi gitu. Yang penting yang tahu kesalahan dia di mana. Nah, itu adalah yang dikatakan sebagai menstabilkan identitas. Di sini tadi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif. Makanya tadi kata saya merubah kalimat negatif ke kalimat yang lebih positif. Gitu. Selanjutnya validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Nah biasanya di sini guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa sampai melakukannya gitu. Atau misalnya nih ada yang sampai robek buku temannya misalnya kayak gitu ya. Kita sebagai guru itu kada langsung memarahi, kenapa kamu jadi merabik buku kawan enggak gitu. Tapi kita meyakinkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi tindakan yang dia lakukan itu tidak lebih buruk gitu. Masih mending kan Bapak Ibu dia merobek tidak menjambak rambut misalnya seperti itu ya, atau main pukul ke temannya. Jadi ada hal penekanan atau pengalihan agar anak tadi walaupun dia tahu salah tapi dia tidak merasa dia disalahkan 100%. Karena pasti ada permasalahan anak itu ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Ini tadi menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dimana guru bisa berkata misal nilai apa yang kalau kita buat, kita yakini, kita sepakati di kelas gitu. Misal anak itu ada yang membuang sampah sembarangan gitu. Terus kita panggil dia, nah dia tadi itu melakukan kesalahannya apa? Dia sadar lah dia melanggar keyakinan kita yang mana gitu. Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kalau dulu kan kita ngomongnya peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sekarang tuh bahasanya adalah keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas gitu. Nah, tapi anak tahu kesalahan dia di mana gitu. Di sini walaupun kita sudah tahu posisi kita di mana, kita harus menjadi seorang manajer, tapi tetap harus kita mengintervensi selama 30 detik. Maksud dari intervensi di sini kita yaitu bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif gitu. Maksudnya Bapak Ibu, kita setelah tadi kata saya urutannya, anak sudah tahu dia kesalahannya yang di mana, sudah tahu keyakinan kelas yang mana yang dilanggar, terus kita cari caranya. Kita ajak mereka untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Makanya seperti kasus yang terakhir, kalau Bapak Ibu ingat tadi yang di posisi manajer ditanyakan ya bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi gitu. Nah ini yang disebut dengan intervensi tadi. Baik, terus apa kaitannya dengan pembelajaran interaktif? Jadi budaya positif di sini memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan, di mana ketika mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran interaktif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang belajar inklusif, memotivasi dan menginspirasi para siswa. Pembelajaran interaktif di sini diharapkan dapat memotivasi siswa apabila kita sebagai seorang guru lebih kreatif, lebih inovasi ya dalam menggunakan media-media ajar gitu. Dimana jadinya akhirnya anak memahami bahwa sebenarnya misalnya nih kita kan ini penerapannya digitalisasi ya Bapak Ibu ya sekarang ya. Percepatan digitalisasi kepada anak bisa kita lakukan dengan anak memahami bagaimana pola budaya positif tadi. Caranya kita misalnya kalau kita menggunakan aplikasi seperti Canva, Quizzes seperti itu ya. Aku
konsekuensinya. Kalau anak memahami ini guru berada di posisi kontrol yang mana, dia akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran interaktif yang tadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas bantuan buat kalian semua yang berkenan hadir untuk di sini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.